Hujan mengguyur Semarang malam itu dengan deras, menciptakan kolam-kolam gelap di aspal, dan membuat cahaya lampu jalan terpecah-pecah dalam bayangan-bayangan yang menari. Aku, Roni, sedang terburu-buru. Ponselku menunjukkan pukul 23.47, janji untuk sampai di rumah pacar di Ungaran sebelum tengah malam. Hampir pasti gagal. Macet di jalur utama Semarang-Solo membuat darahku mendidih. Dalam frustrasi, aku mengingat cerita tentang sebuah jalan alternatif yang memotong melalui perbukitan, menghubungkan daerah Mangkang langsung ke Banyumanik, sebuah jalan sepi yang konon bisa menghemat waktu setengah jam. Tanpa pikir panjang, aku membelokkan mobil Toyota Kijang tuaku ke sebuah jalan kecil yang menanjak, meninggalkan keramaian yang redup. Jalan itu sempit, diapit tebing di satu sisi dan lereng curam berhutan di sisi lain. Hujan seolah semakin menjadi, wiper nyaris tak mampu membersihkan hantaman air. Pepohonan di kanan kiri terlihat seperti siluet raksasa yang mengawasi. Aku mulai merasa was-was. Ponsel tak ada sinyal. Yang kudengar hanya deru mesin, derai hujan, dan kadang suara ranting tertiup angin yang menyerempet bodi mobil. 15 menit berlalu, dan aku tidak melihat satupun kendaraan lain. Lampu mobilku hanya menyinari sepotong jalan basah di depan. Selebihnya adalah kegelapan pekat. Tiba-tiba, GPS di ponsel yang sudah kupasang sebelumnya sejak masih ada sinyal menunjukkan sebuah belokan tajam ke kiri. Tapi yang kulihat di depan adalah jalan lurus. Aku memperlambat kendaraan. Menurut peta, seharusnya ada belokan. Aku putar balik, mencoba mencari. Dan di sana, hampir tersembunyi oleh semak yang rimbun, ada sebuah jalan beraspal buruk, lebih sempit lagi. Itu dia, pikirku. Begitu masuk, suasana berubah total. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Hujan seakan tak bisa menembus kanopi daun-daun rapat di atas. Suara hujan berubah jadi desisan halus. Jalanan penuh lubang, dipenuhi akar-akar pohon yang mencuat seperti urat nadi hitam. Aku melaju pelan, hati berdebar kencang. Di kejauhan, melalui rintik hujan di kaca, aku melihat sebuah bangunan, sebuah pos polisi tua yang terbengkalai. Catnya mengelupas, kaca jendela pecah. Tapi yang membuat nafasku tersangkut adalah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip dari dalam. Siapa yang menyalakan lampu di tempat seperti ini? Di tengah hujan seperti ini. Aku mencoba mempercepat laju, tapi tiba-tiba dari semak-semak di sisi jalan, sebuah figur melompat. Aku menginjak rem dalam-dalam. Ban mobil menjerit. Figur itu berdiri tepat di depan mobilku, disinari lampu depan. Ia seorang perempuan, mengenakan kebaya basah yang melekat di tubuh. Rambutnya panjang dan terurai berantakan menutupi sebagian wajah. Tangannya terangkat seolah meminta tumpangan. Dadaku berdegup kencang. Instingku berteriak ini tidak benar. Di tengah hujan, di jalan sepi mencekam, seorang perempuan sendirian. Aku menggeleng, menolak dengan gesture tanganku. Perempuan itu tidak bergerak. Lalu, pelan-pelan, kepalanya menengok ke arah jendela penumpang depanku. Dari balik rambutnya, aku melihat satu mata yang terbelalak, kosong dan hitam. Senyum tipis merekah di bibirnya yang pucat. Aku langsung menggigih, menginjak gas. Mobil melaju kasar, menerobos. Di kaca spion, aku melihat perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama. Tetapi kini tubuhnya menghadap ke arahku dan kepalanya terpuntir 180 derajat, masih menatapku. Aku hampir teriak. Tidak sampai 10 meter dari situ, lampu mobilku menangkap sesuatu yang menggantung di dahan pohon besar. Benda-benda itu berayun-ayun diterpa angin. Saat mendekat aku melihat dengan jelas, itu adalah boneka-boneka kain. Usang, kotor, dengan jahitan kasar membentuk mulut dan mata. Puluhan boneka dari berbagai ukuran, menggantung seperti buah-buahan aneh. Mata kain mereka seolah mengikutiku. Aku memacu mobil lebih cepat, berusaha mengusir gambar itu dari kepala. Jalan mulai menanjak tajam. Hujan sudah berhenti, tapi kabut tebal mulai turun, menyelimuti segalanya dalam warna putih susu. Visibilitas nyaris nol. Aku hanya bisa mengandalkan garis pembatas jalan yang nyaris tak terlihat. Di tengah kabut, sebuah bayangan tinggi muncul. Aku pelankan laju. Itu adalah sebuah tanda jalan.
tapi bukan tanda normal. Tulisan cat merah, mungkin dengan darah, terpampang di papan kayu reyot. Awas, jalan penuh dengan mereka. Siapakah mereka? Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara-suara. Bisikan-bisikan yang berjumlah banyak, saling tindih. Pria, wanita, anak-anak. Bisikan itu tidak jelas, tapi terasa sangat dekat, seolah ada di dalam mobil. Aku mengecek kunci pintu sudah terkunci. Keringat dingin membasahi punggungku. Bisikan itu semakin keras, berubah menjadi desisan. Dinasti lalu menjadi tangisan perlahan. Tangisan itu penuh keputusasaan dan penderitaan. Lalu sesuatu menghantam atap mobil. Bam! Aku terkejut, mobil oleng sebentar. Bam! Lagi dan lagi. Seperti ada batu-batu besar dijatuhkan dari atas tebing. Atau seperti ada yang melompati mobilku dari atas pohon. Aku memacu mobil secepat mungkin di jalur berbahaya ini, menembus kabut. Di kaca spion, untuk sepersekian detik, aku melihat siluet-siluet gelap, kurus, merangkak di atap mobil, di bagasi, seperti manusia tapi tidak wajar. Mereka memanja dengan gerakan patah-patah. Salah satu dari mereka menempelkan wajahnya ke kaca belakang. Wajah tanpa mata, hanya lubang hitam, dan mulut yang terbuka lebar dengan gigi-gigi runcing. Tidak, teriakku. Aku membanting setir ke kiri dan kanan secara brutal, berusaha melemparkan mereka. Bunyi cakaran logam memekakkan telinga. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Kabut mulai menipis. Aku melihat lampu-lampu di kejauhan. Peradaban, jantungku berdebar lega. Aku hampir sampai, tepat sebelum keluar dari jalan sempit itu. Di sisi kiri jalan ada sebuah batu besar. Di atasnya duduk seorang lelaki tua, mengenakan pakaian lusuh dan caping. Wajahnya keriput, matanya tertuju padaku. Aku hampir tidak memperhatikannya, terlalu fokus pada jalan keluar. Tapi saat mobilku sejajar dengannya, lelaki tua itu menoleh, dan aku mendengar suaranya jernih dan dingin, menembus kaca mobil yang tertutup rapat. Jangan lihat ke belakang. Mereka ikut, aku membeku. Tapi kaki kananku tetap menginjak gas. Akhirnya aku keluar dari jalan alternatif itu dan bergabung dengan jalan raya. Banyumanik yang masih ramai meski larut. Aku menarik nafas lega, tubuhku gemetar. Aku berhenti di sebuah warung tenda yang masih buka, memesan kopi dengan tangan gemetar. Penuang kopi melihat wajahku yang pucat. Mas lewat mana kok kelihatan kaget gitu? Dari jalan alternatif Bukit Mangkang, jawabku terbata-bata. Wajah penjual kopi langsung berubah. Itu jalan yang tidak seharusnya dipakai malam-malam. Mas, banyak yang hilang di sana. Dulu waktu pembangunan, banyak korban kecelakaan kerja dikubur di tebing-tebing situ. Katanya, mereka yang mati tidak tenang mencari teman seperjalanan. Aku mengangguk pelan, tak bisa berkata-kata. Setelah tenang sebentar, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Ungaran. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin. Secara refleks, mataku tertuju ke kaca spion. Dan di sana, duduk di barisan kursi belakang mobilku, terlihat 3 figur siluet gelap, duduk rapi. 1 di tengah dan 2 di samping. Yang di tengah perlahan mengangkat tangan dan melambai. Kaca spion itu kemudian retak sendiri, membentuk garis seperti cakar, memutuskan bayangan itu. Tapi rasa itu tetap ada. Mereka masih di sana, ikut pulang. Malam itu, aku tidak sampai ke rumah pacar. Aku memutar mobil, berkendara tanpa tujuan. Ketakutan setengah mati. Hingga kini aku tidak berani membuka pintu mobil bagian belakang. Dan daram. Jika aku berkendara sendirian di kaca spion, kadang aku melihat bayangan-bayangan tambahan yang duduk di belakang, menunggu aku untuk kembali mengantarkan mereka ke jalan alternatif yang sekarang menjadi jalan satu-satunya mereka.